لله تبارك وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وبسند المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فصل أي هذا فصل ini kebalikan itu perbedaan suruh takbiratul ihram sittata asyara. Ini bernyanyinya syarat takbiratul ihram sittata asyara pernikahan 16. Pada dimana seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala makin kebetulan masuk dalam pembahasan syarat-syarat takbiratul ihram. Saya maksud iki kan itu ketika pada takbiratul ihram kan itu tidak memenuhi syarat salah situng dari 16, ada yang mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan 20. Dalam kitab-kitab terjadi perbedaan dalam jumlah. Cuma tujuannya diberikan itu. Artinya ketika pada salah satu dari 16 itu tidak bisa terjaga, maka takbiratul ihram kita tak sah. Mana minta takbiratul ihram berpanjangan tak sah, berarti sholat berpanjangan tak sah. Saya kenapa juga berpanjangan mau nikah itu makna ibadah sholat berpanjangan jadi ibadah sahihah sesat makbulah seedarnya mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamakan takbiratul ihram jika kita lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar kita dinamakan takbiratul ihram karena kalau lafaz atau kalimat Allahu Akbar berarti kalimat itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal kita lakukan. Maka dia misalnya ada butuh, tapi kalau Allahu Akbar larangan itu dimulai si asalah esamna takbir kalau berpanjangan kengino kengakan kengin berbuat saja tapi malah diampun masuk takbir ihram satu diharam. Contoh apa mak Allahu Akbar dinamakan takbiratul ihram. Agar dia kami memperjelas agar dia niat umrah berniat ihram kalau berumrah. Ketika beroleh kita aniat nawaitul umrata wa ahramtu biha, ini kan yang ada ihram. Maka kalau niat kami itu perkara-perkara seasalnya halal dilakukan ketika niat ihram satu dinamakan tak ini. Misalnya ngakunya rokok tak ini, berhubungan suami istri tak ini, kemudian nyambut pasangan waktu orang sudah berdan tak ini kalau berapa niat ihram kalau berumrah sani kalau bertakbiratul ihram kan. Nah, syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 12. Yang pertama antaqoa panikan qodute berpolapa takbiratul ihram halal qiyami edul tengkaman fil fardi edul sholat fardu. Takbiratul ihram itu dilaksanakan ketika berpanjangan angkon mancing untuk melakukan sholat fardu. Jadi siapa mana? Kita
kadang-kadang kalau berpanjangan si mampu mancing itu khususnya dokterna salat tarawih atau malas-malasan. Nah, terus imam sampai detik-detik terakhir puluh jaga. Ketika jaga, kibul jaga langsung Allahu Akbar pada tidak mancing. Nah, kalau itu tak sah. Jadi takbiratul ihram itu diucapkan dilaksanakan ketika posisi kalau panjenengan ampun mancing, ampun orang saya kerja mancing. Jadi mana nanti siapa wajib itu jadi pesan takbirullah kita mancing sempurna maka tadi itu tak sah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram harus dilaksanakan ketika dalam keadaan kalau panjenengan sudah berdiri kereta ebokona sholat fardu. Mana di ebokona sholat sunnah kan itu kening kalau panjenengan asal kerabat alom tak apa tapi itu dilakukan ketika alom. Ini yang pertama. Yang kedua wa antakuna berkhutbah dan pendapat takbiratul ihram bil arabiyyah di mereka dalam berbahasa Arab. Syarat yang kedua qadu mangkui bahasa Arab. Beribas kemudian kemudian makhluk ekor Indonesia Allah Maha Besar. Satu bahasa Allah. Ini kasih kedua. Sirahullah wa antakuna bilafil jalalah wa antakuna berkhutbah dan pendapat takbiratul ihram bilafil jalalah karena kata berlafaz jalalah Allah. Kalau berlafaz Allah takin pas ar-Rahman akbar ar-Rahim akbar al-Ghaffar akbar takin harus menggunakan lafzul jalalah Allah akbar wa bilafzi akbar berarti lafaz akbar. Jadi takin kalau panjenengan misalnya ada Allahu akbar mereka berdoa yang paling contoh ini kata sahabat Allahu akbar betul mengakui Allahu akbar beribad Allah arham Allah mengaku selainnya betul mengakui lafaz akbar wa tartibu bertartib bainal lafzaini dalam antara dua lafaz bila betul tartib Allah pada ada uluhat mengapa dia berapa asal salat perlu panjenengan misalnya akbar Allah yang beri syarat tertentu tartib berurutan Allah dulu kemudian dapat akbar wa alla yamudda hamzatul jalali wa alla yamudda perbuatan tak melancang pasal orang hamzatul jalalati dan hamzah dapat jalalah Allah hamzah dapat dibaca misalnya Allahu akbar kerana tak ingin karena ada kemungkinan berarti kita menambah hamzah boleh hanya hamzah istifham makna berbeda. Jadi mana dia Allahu akbar makna Allah Maha Besar tapi mana dia Allahu akbar makna apa Allah Maha Besar tidak berbeda. Itu tak maka tak sah ketika pada orang mana jen hamzah lafzul jalalah wa'adamu maddi ba'i akbar bertadanan melancar abbakna lafaz akbar. Jadi akbar berlipat Allahu akbar.
nyaman lagu. Tapi itu paling wajib. Kenapa? Karena makna apa Allah. Makna itu Allah. Si asal makna maha besar Allah besar wanapa atau benar. Pas kamu benar-benar pas masa Allah emang benar. Sifatnya itu. Jadi salah kita. Jadi tak kini mana jembokna lafaz akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jika khusus orang azan, jika perlu diperhatikan. Terus, wa alla yusaddidah wal qadu ta'matas di pasal orang al-ba'a dan tabakna ba'na akbar. Bani Allahu akbar. Allahu akbar. Tasjid. Ini kata gini. Wa an la yazida wal qadu ta'nabai pasal orang wawan waw sakinatan semate au mutaharrikatan mutawal sekodi bainan kalimat ini dalam dua kalimat. Tak ini baca Allahu akbar. Seakan-akan marina itu berdewu wau mati. Otawa Allahu akbar. Tak ini mana ditakin berarti taat. Allahu akbar. Tak ini Allahu akbar. Otawa Allahu akbar. Jadi terus mualla yazida berwatu tak nambahin apa sana orang wawan dan tahu baru qabla jalalati dalam saruna lafaz jalalah tak kini wallahu akbar kita bau wallahu akbar tak kini nambahin wa alla yakifa bantu tak ambua pasal orang dengan kalimat takbiri dalam antara dua kalimat takbir waqfatan kalawan ambu qawilatan se'adid walaupun tak qawilatan se'adid tak ini kalau berpanjangan ambu di tengah-tengah dua kalimat takbir ihram misalnya Allahu akbar Allahu akbar. Kalau mualah, kalau terus-terusan Allahu akbar. Wa al-sami'an berqatu aminin pasal orang nafsahu dekat abad diri orang jami'a hurufiha dan dasarnya punya huruf takbiratul ihram. Dan itu sebenarnya terjadi di masyarakat. Kenapa? Ketika takbiratul ihram tak suara, baca dan itu tak ini. Syarat ke takbiratul ihram itu semua hurufnya dari awal sampai akhir kalau ini misalnya kalau dipanjangkan. Tak bisa ini kecuali dilanggar. Cukup minimal seperti ini kalau dipanjangkan. Nikah, tapi mana ni? Takbiratul ihram boleh kan mak? Iya kan, ibu dia kan. Tak sah dan harus dilafazkan dan harus didengar sampai berpanjangan. Kemudian wadukhulul waqti bernasab waqta fil mu'aqqati dalam solat seibatoe wa iqamha dan nembah takbiratul ihram hal istiqbali dalam tenggalan ngadep kiblat. Ketika kiblat, ketika takbiratul ihram kalau berpanjangan posisinya harus sudah menghadap kiblat. Berimas dipula oleh berdengar oleh ada dia kemudian Allahu Akbar. Nanti kita kira. Jadi betul-betul
Takbiratul ihram kita dilakukan dalam keadaan posisi korban panjenengan ampun ngadeg kiblat. Wa alla yukhilla betul tak nyancat pasal orang diharfi dalam situng huruf min hurufiha dari dunia huruf takbiratul ihram sampai korban panjenengan ketika mau takbiratul ihram dan itu kenapa? Sampai pada huruf-hurufnya saya cacat, artinya yang berubah dari makhluknya dan itu lagi. Kemudian yang terakhir wa ta'khiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imam. Ini juga penting elaborasi satu panjenengan. Kenapa? Ketika korban panjenengan sholat berjamaah, maka jahru dulu ala qoli takbiratul ihram. Oke, jahru sampai pas akhir musoi imam kamare takbiratul ihram huruf panjenengan. Jadi wa idza takbarta fakabbir Rasulullah. Ketika bernalah at-takbir ketika idza takbar imam fakabbir. Ketika imam ampun at-takbir maka baru takbir. Jadi ketika imam sedang imam Allahu akbar huruf Allahu akbar. Ini pas akhir dari imam. Mana di akhir berarti kita takbiratul ihram qulul panjenengan tak sah. Mana di takbiratul ihram qulul panjenengan tak sah berarti sholat qulul panjenengan tak sah. Itu pada jemaah siapin siapa Allah Subhanahu wa taala syarat-syarat sah takbiratul ihram kan toh boleh belajar. Mana di salah satu dari 16 itu tidak kita lakukan maka tidak sah takbiratul ihram qulul panjenengan. Kita akan menyebabkan sholat qulul panjenengan itu sholat tidak sah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pada pemahaman qulul panjenengan ada tiga sholat qulul panjenengan, sholat sahihah, sholat sah